Akan tetapi dalam membangun sebuah bangsa, dalam membangun sebuah kesatuan bangsa, apalagi sudah kita tetapkan kita ini adalah Darussalam, maka sistem yang berlaku adalah citizenship. Bahasa Arabnya muwatonah. Orangnya namanya muwatin, citizen. Nah, kewarganegaraan. Nah, ini tidak boleh menggunakan panggilan yang di situ mengandung arti diskriminatif teologis, bahkan kekerasan teologis. Ada psikologis. Ini tidak sembarangan. Antara lain kita ambil dari sebuah kitab namanya Al-Kunyah, mengatakan apabila ada seorang muslim memanggil orang Yahudi atau orang Majusi, wahai kafir sini, maka orang Islam ini ditakzir, artinya dihukum terserah, hukumannya enggak baku, terserah, diberi sanksi. Jadi tidak boleh. Nah, Nabi Muhammad pun ketika pindah ke Madinah menggunakan menyebut orang non muslim itu tidak dengan menggunakan kata kafir. Di sana ada muslim 3 suku di Madinah. Ada Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, ya ahlal kitab. Wahai ahli kitab. Bukan orang kafir, orang kafir sebut Mekah terhadap paganik yang menyembah batu, primitif, nggak ngerti agama, tanpa kitab suci, nggak ngerti nabi, nggak ngerti wahyu, itu baru disebut kafir. Yang di Madinah orang sudah beriman tapi beda agama, Yahudi, maka disebut ahlul kitab. Dalam konteks keberagamaan, umat Kristen dan Yahudi, Al-Quran tidak menamai mereka kafir, menamai mereka ahlul kitab, ya ahlal kitab. Nah, itu satu. Yang artinya orang-orang wahai orang-orang yang memiliki kitab. Mereka diakui memiliki kitab suci karena Nabi Musa dan Nabi Isa mendapat kitab suci dari Tuhan. Itu yang ditonjolkan. Nah, bahwa kafir bisa bermacam-macam. Seperti tadi, bisa saja seorang muslim dia dinamai kafir dalam pengertian kikir. Ya, itu Nabi Sulaiman berkata, saya dianugerahi Tuhan begini banyak kekayaan untuk menguji saya. Apakah saya bersyukur atau saya kufur? Ya kan? Nah, jadi kafir bisa bermacam-macam maknanya. Hanya itu tadi kita katakan dalam konteks hubungan antar pemeluk agama, kita hendaknya memilih kata-kata yang tidak menjadikan hubungan itu menjadi retak. Nah, itu sebabnya Al-Quran menamai Ahlul Kitab. Kita akan langsung menyimak pandangan tokoh agama Islam yang lain. Untuk yang pertama, kita simak pandangan dari Profesor Dr. Ahmad Zahro. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang paling diberitakan hari ini seluruh Indonesia, viral di semua media sosial, yaitu tentang non-muslim bukan kafir. Produk Bahsul Masail NU dalam Munas di Banjarnegara, Jawa Barat yang membuat heboh dunia Islam, khususnya warga NU sendiri. Jadi demi toleransi, demi kebersamaan, dan demi yang lain, akhirnya membuat keputusan yang sungguh mengejutkan, bagi saya pribadi memalukan dan membahayakan. Sudah saya dialog dengan banyak tokoh, saya belum mendengar suara kiai yang ada di sana. Saya akan mendengar, dan nanti tanggal 6 saya di Bandung akan mendiskusikan masalah ini dengan para kiai sepuh. Partai Merah menyambut dengan sangat gembira bahwa itu adalah keputusan yang sangat visioner ke depan, inklusif, terbuka, dan toleransi yang luar biasa. Batuk nunggu. Ini soal ajaran agama, soal Islam, soal Al-Quran. Di Al-Quran ada surat namanya
al-kafirun, orang-orang kafir. Di ujung al-kafirun ada ungkapan sangat populer, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agama saya agama saya. Dan sebab turunnya surat ini adalah karena Nabi diajak kompromi ibadah. Nabi mendapat bimbingan, jangan mau katakan kita memang berbeda. Dan ungkapan katakan agamamu, katakan hai orang-orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun. Dalam Islam ada istilah kafir, yaitu yang berbeda agama dengan kita. Itu Allah Subhanahu wa taala yang membuat semuanya ini. Pasti lebih pintar dari yang Bahsul Masail itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan nanti penjelasan buka bolehlah di surat Al-Maidah, bukan 51 tapi 17. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan Isa ibnu Maryam, Allah ya, adalah Isa bin Maryam. Menganggap Nabi Isa dan Allah SWT menjadi satu kesatuan. Kafir. Di surat Al-Maidah lagi ayat 73 sama, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir. Yang bilang begitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan, meyakini bahwa Allah adalah Isa. Kurang? Ada lagi Allah SWT menyatakan Al-Maidah lagi. Memang Al-Maidah hebat kalau kaitannya dengan ini, sering disebutkan. Ayat 74. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan ketiga di antara tiga Tuhan. Namanya Trinitas. Saya berhadapan dengan kaum muslimin, saya membaca Al-Quran, dan ini adalah kebenaran menurut kami kaum muslimin, bahwa orang yang meyakini adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, selain dalam istilah tauhid atau istilah ilmu usuluddin, ilmu akidah disebut musyrik, tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebut kafir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembimbing utama kita, idola kita, dan idola kaum muslimin semuanya, menyatakan ma bainana wa bainal kufri as-shalah. Yang membedakan kita dengan orang kafir adalah sholat. Nek sholat kita, nek gak sholat kafir. Iku Nabi hadis sahih. Jadi sungguh sangat prihatin. Memang yang mimpin Bahsul Masail ini bukan kiai, bukan ulama, tapi cendekiawan yang masuk kategori menurut orang-orang adalah Islam liberal. Saya tahu, tapi tidak usah saya sebut namanya, penjenengan tahu lah. Lah Islam liberal kon mimpin Bahsul Masail. Pinternya pinter, sak takon nih pinter dia. Tapi yang ini ki. Tadi ada yang ya kelakar. Gimana ya caranya mengajukan proposal agar Al-Quran bisa direvisi? Jadi kemana kita mengajukan proposal untuk merevisi Al-Quran? Karena ada keputusan Bahsul Masail yang menyatakan bahwa non-muslim bukan kafir. Padahal Allah SWT dan Rasulnya menyatakan non-muslim itu adalah kafir. Bukan untuk mencaci orang, bukan untuk ngeloknya orang, tapi untuk membedakan. Jadi kalau ada non-muslim di depan saya, tidak mungkin saya katakan kamu kafir, tidak mungkin lah. Ya non-muslim saja. Tapi dalam keyakinan kita, dalam ajaran kita, mereka kafir. Bukan kita yang mengatakan, Tuhan kita Allah SWT dan Rasulnya SAW. Terus tadi ada yang mengatakan
Ustadz harus turun gunung untuk ndandani iki. Aku duduk wong gunung. Kok turun gunung? Lah, saya sejak halakoh pertama tanggal 24 Oktober itu sudah bergerak dengan para kiai sepuh, ya para kiai senior yang tidak menjabat di struktural. Namanya NO kultural. Ya itu resiko memang. Bahwa saya sebagai orang yang ada di komunitas itu ada perusak, ya harus kita upayakan. Dan zuriyah yang bersama saya adalah zuriyah, keturunan pendiri NU. Ya mereka ini hanya mendapatkan kesempatan untuk ngurus NU. Kok jadi gini? Pasti kami protes. Pasti kami akan ekspos penolakan kami. Dan saya berharap, bermohon kepada para kiai sepuh, tolong sadarkan dan sadarkan bahwa ini adalah penyimpangan luar biasa. Seumur-umur saya baru tahu kali ini ada anomali menyimpang, anomali keputusan Bahsul Masail. Saya ini doktor saya membahas Bahsul Masail, jadi ya rada ngerti lah. Bahsul Masail tahun 1926 sampai 1999 saya lacak satu persatu sampai jadi membambung berhari-hari di banyak tempat untuk mencari dokumennya. Gak ono keputusan sing koyo ngene iki, gak ono. Lah kok iki nantang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalnya kasihan atau apapun, ya dakwai, ajak. Kalau tidak ingin disebut kafir, ajak masuk Islam. Kalau tidak, ya sudah. Yang penting kita juga tidak ngelok-ngelok nih kok. Mestinya malah kita yang protes. Kita ini disebut domba. Ngerti domba? Aduh, domba itu wedhus. Bukan hanya domba yang sesat loh. Jadi selain mereka, kita ini kaum muslim ini istilah mereka adalah domba. Wes uang diarani domba sesat pisan. Itu kurang hina apa ya? Loh, ini loh kudu dipikir, mikir. Astagfirullahaladzim. Sungguh saya sangat berharap ngono ya ngono ning ojo kebangetan, dukung ya dukung tapi jangan membuta. Silakanlah di mana-mana saya katakan, silakan pilih siapa, dukung siapa, tapi jangan korbankan agama. Laopo Bahsul Masail muni ngono ki laopo? Insya Allah saya doktor pertama di dunia ini yang bahas Bahsul Masail. Sebab bahasanya memang sulit, tulisannya bukan Latin, pegon, kemudian ada bahasa Belanda, ada bahasa Jawa, sampai Profesor Dr. Said Agil Al-Munawwar, guru saya, pelaku Bahsul Masail, mengatakan saya heran, saya kagum dengan Ahmad Zahro yang sanggup masuk belantara Bahsul Masail. Sungguh sangat sulit, apalagi zaman-zaman 26, zaman 30-an itu bahasanya masih banyak bahasa Belanda. Tulisannya pegon, kitabnya gundul. Ya gundulmu iku. Masa gak bisa baca kitab. Saya yakin mereka bisa baca kitab, tapi sekali lagi saya tetap menghormati orangnya, tapi pendapat Bahsul Masail ini karena menyangkut nama NU dan saya ada di dalamnya, tentu saya tidak terima. Lagi sahabat saya mengatakan, katanya khitoh itu NU tidak boleh berpolitik. Siapa sih ngomong? Saya memimpin halakoh khitoh itu 5 kali. Tidak ada ungkapan satu pun yang mengatakan NU tidak boleh berpolitik. Tidak. Wong NU silahkan berpolitik, tapi ojo numpak NU, ojo nggawa NU. NU adalah organisasi non politik, organisasi pendidikan dakwah, bukan organisasi politik lalu dibuat dukung-dukung itu. Kalau dukung-dukung silakan partai atau perorangan. Jadi tidak benar, salah faham. Walaupun profesor juga bisa salah faham. Dia juga profesor.
Salah bahwa khittah NU adalah garis NU yang jika berpolitik harus ya perorangan dan tidak membawa organisasi. Dan orang kalau sudah diangkat menjadi pengurus top NU tidak boleh meletakkan jabatan, tidak boleh dipilih atau dicalonkan untuk jabatan apapun. Itu eksplisit pasal bab 16 pasal 51 ayat 4. Jadi ini jangan disalahgunakan dan disalahfahami. Sekali lagi, panjenengan semua di seluruh Indonesia silahkan memilih siapapun, silahkan mendukung siapapun, tapi jangan korbankan NU untuk yang NU, dan jangan korbankan agama untuk yang Islam. Ini akan kami bahas lebih jauh lagi, dan saya sudah banyak mendapatkan respon dari banyak sekali pihak, yang NU maupun yang tidak NU. Saya berharap tolong jangan lecehkan NU, jangan ketawakan NU, jangan hina NU, jangan rendahkan NU. NU tidak salah apa-apa. Yang salah yang ngurus NU tahun periode ini. Dulu-dulu tidak gini kok. Ya memang pernah tahun 70-an kemarin begitu, tapi tidak separah ini. Pak Idham Khalid tidak separah ini waktu itu, tapi sudah diluruskan oleh para ulama dan tidak ada masalah. Kemudian kembali kepada khittah itu. Sekarang ini ngaku salah ora, memperbaiki tidak. Kemudian yang tidak milih, yang didukung dianggap goblok, termasuk yang tidak pilih pilihan mereka. Janganlah, sekali lagi jangan ada caci maki, jangan ada yang melecehkan, menghina kepada siapapun, jangan ada ungkapan kotor, karena ungkapan, sekali lagi saya ulangi, bahwa mulut ini adalah cermin hati kita. Nek mulutnya kotor berarti hati ini juga kotor. Ini untuk panjenengan semuanya adalah sebatas informasi dan penegasan bahwa dalam ajaran Islam, Al-Quran maupun hadis, istilah kafir itu ada, eksis. Tapi bukan untuk menghina orang, bukan untuk ngelok-ngeloknya orang, tapi kita harus membedakan bahwa kita ini, ajaran kita ini memang genuine seperti ini, asli seperti ini. Baik, itu yang pertama. Berikutnya pandangan dari Kiai Haji Idrus Romli. Kemarin ya, orang-orang liberal ini mengisukan, membuat isu-isu mengajak mengganti istilah kafir di Indonesia dengan istilah non-muslim. Kamu ngerti apa tujuan mereka mengganti istilah kafir dengan non-muslim? Tujuannya, mereka ini punya pendapat bahwa semua pengikut agama dan kepercayaan di luar Islam menurut mereka beriman sesuai imannya masing-masing. Karenanya gak bisa dikatakan kafir. Maksudnya seperti itu. Jadi ketika mereka hanya non-muslim, mereka beriman tapi gak Islam, karenanya cuma disebut non-muslim, istilah kafir mau dihapus. Dan ini sudah ditulis di buku mereka. Sudah ditulis bahwa penganut Yahudi, Nasara, Kristen ya, Hindu, Buddha, Konghucu, semua umat kepercayaan adalah orang-orang beriman. Karenanya perlu membangun persaudaraan lintas iman, ukhuwah imaniyah. Ini ditulis dalam salah satu buku tokoh mereka, namanya Profesor Sas, Profesor Said Agil Sirot, dalam buku Tasawuf yang diterbitkan oleh Lajnah Ta'lif wan Nashr, pengurus besar Nahdlatul Ulama, tahun 2012. Nanti akan dikatakan mereka akan masuk surga. Padahal kata para ulama, orang yang tidak menganggap kafir penganut agama di luar Islam, hukumnya adalah murtad. Dalam kitab-kitab fikih dikatakan
wa naqta'u bi kufri man lam yukaffir man dana bi ghairil Islam minal yahud wan nasara wa ghairihima aw syakka fi dzalik aw tawaqqafa fi. Dan kami memastikan kekafiran orang yang tidak mengkafirkan penganut agama selain Islam seperti Yahudi, Nasara dan lain sebagainya, atau meragukan kekafiran mereka, atau tawakuf, gak punya pendapat kafir apa enggak. Ini dikafirkan oleh para ulama dan ini menyebarkan. Ini yang merusak fondasi akidah. Pada Munas Nahdlatul Ulama, Musyawarah Nasional NU bulan yang lalu di Banjar, Jawa Barat, Jawa Tengah atau Jawa Barat itu, ada pertanyaan. Pertanyaan ini berangkat dari pembagian orang kafir di dalam kitab fikih. Di dalam kitab fikih itu orang kafir ada yang disebut dengan kafir zimmi. Kafir zimmi itu artinya orang kafir yang ada di bawah tanggungan atau tanggung jawab dan perlindungan orang Islam, yaitu orang kafir yang tinggal di negara Islam dan mereka dijamin keamanannya oleh umat Islam. Ini namanya kafir zimmi. Status sosial mereka tentunya di bawah umat Islam. Karenanya orang kafir zimmi kalau bangun rumah, rumahnya gak boleh lebih tinggi daripada punya orang Islam. Itu kafir zimmi, harus lebih bawah. Lalu yang kedua kafir harbi. Kafir harbi ini artinya perang. Mengapa perang? Karena mereka bermusuhan dengan kita. Dikatakan kafir harbi karena antara kita dengan mereka terjadi peperangan. Baik peperangan yang sedang terjadi atau peperangan yang diperkirakan pada masa-masa yang akan datang. Mengapa? Karena mereka membentuk suatu negara dan negara ini beda dengan negara kita. Dan mereka memang ada permusuhan dengan kita, sama-sama mengintai, sama-sama mengancam atau menjadi ancaman. Itu namanya kafir harbi. Lalu ada kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini kafir negeri kafir yang ada perjanjian gencatan senjata dengan kita. Itu kafir. Ada negara kafir mengadakan gencatan senjata dengan kita. Itu namanya mu'ahad. Ada kafir musta'man. Musta'man ini artinya orang kafir ya, yang datang ke negara kita dengan jaminan keamanan karena mendapat visa atau suaka politik seperti diplomat, utusan negara luar, atau orang yang bawa visa pelancong dan lain sebagainya. Nah, dari klasifikasi pembagian 4 macam orang kafir ini ada pertanyaan. Orang kafir di Indonesia kira-kira masuk yang mana? Mau masuk kafir zimmi gak bisa. Mengapa? Kafir zimmi ini status sosialnya di bawah orang Islam. Yang di sini malah selevel, setingkat. Malah kalau bikin rumah lebih besar daripada rumahnya orang Islam. Lebih kaya. Berarti bukan zimmi. Mau dikatakan kafir harbi, satu negara dengan kita, bukan negara lain. Satu negara. Kalau sebagian ulama kita, yaitu Syekh Ismail Utsman Zain Al-Yamani Al-Makki, dalam fatwanya Qurratul Ain mengatakan orang kafir yang ada di negara-negara muslim gak ada yang zimmi, harbi semua. Ini zaman sekarang. Sebagian ulama mazhab lain selain Syafi'i juga mengatakan begitu harbi, cuma gak berani mengatakan harbi. Mengapa? Karena umat Islam sekarang takut kalah memang dengan orang-orang kafir. Ini sekarang. Nah, keputusan kemarin gak memasukkan pada harbi. Mau dimasukkan kafir mu'ahad, jelas bukan. Karena memang bukan negara lain. Mau dikatakan musta'man, jelas bukan. Kalau begitu masuk yang mana? Tidak masuk kepada keempat-empatnya, tapi mereka kafir. Ya tetap kafir, cuma bukan yang keempat-empatnya. Ini informasi yang kita dengar dari keputusan Bahthul Masail di Munas. Kemudian ada orang-orang liberal yang menggelar wawancara ya di luar
Dia mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama tidak menganggap orang-orang non-muslim di Indonesia sebagai orang kafir, tapi mereka adalah non-muslim warga negara, bukan orang kafir. Sebenarnya keputusannya gak begitu. Nah, yang wawancara ini kalau gak salah 2 orang, dan kedua-duanya liberal. Kita lanjutkan pada pandangan yang ketiga dari Buya Yahya. Apakah betul orang non-muslim itu tidak boleh disebut kafir? Kalimat ini kan berat, tidak boleh. Nah, ini kalimat tidak boleh ini khususnya seperti di negeri gini loh ya. Kita akan menjelaskan. Yang pertama, bahwa orang Yahudi dan Nasrani non-muslim itu, jadi dari segi bahasa Arabnya orang Yahudi dan Nasrani itu disebut dalam Al-Quran istilah kafir. Jadi bukan orang Yahudi dan Nasrani mereka tidak boleh disebut kafir karena Yahudi, ini kalimat salah. Justru karena mereka Yahudi dan Nasrani, mereka itu kafir. Saudaraku yang Nasrani, yang Yahudi dan Hindu Buddha, tolong dengar. Ini adalah kalimat istimewa buat Anda nanti. Kalau Anda dengar sampai tuntas, jangan Anda putus. Saudaraku yang Yahudi, saudaraku yang Nasrani, saudaraku yang Hindu Buddha, ikuti Nabi Muhammad. Bahkan orang Yahudi, jadi sangat salah kalau mereka tidak bisa kita sebut kafir karena mereka ahli kitab. Sangat salah, kenapa? Al-Quran sendiri menjelaskan. Ayat yang anak kecil sudah hafal. Lam yakunil ladzina kafaru. Tidaklah mereka orang kafir min ahlil kitab. Ahli kitab dimasukkan kalau wal musyrikin. Jadi orang kafir ada ahli kitab, ada orang musyrik, namanya kafaru, orang-orang kafir. Nah, ini jadi kalau mereka tidak disebut kafir, nggak boleh disebut kafir, sangat salah. Karena mereka dalam Al-Quran ada istilah kafir, sudah apa? Cuman yang perlu kami jelaskan makna kafir, saudaraku yang Yahudi, yang Nasrani, yang Hindu Buddha. Anda harus tahu makna kafir di sini. Kafir dalam istilah bahasa memang ghatta, menutup. Ghattal laila, yani kafarul laila, menutup malam, gelap. Ghatta, menutup. Cuman dalam istilah agama kita, agama Islam, kafir itu adalah orang yang tidak menerima Islam dan tidak menerima Nabi Muhammad. Itu maka namanya kafir dalam bahasa Arab. Istilah basa Jawa ini terserah. Bahasa Indonesianya non-muslim, oke. Tapi bahasa Arabnya adalah kafir. Jadi kafir itu artinya adalah orang yang tidak menerima Nabi Muhammad. Dan orang yang tidak menerima Islam, itulah kafir. Jadi bukan mencaci, di sini nggak ada bahasa cacian. Anda tidak usah khawatir, saudaraku yang beragama Nasrani, kalau Anda dengar suara ini, Anda akan semakin yakin bahasanya kalimat kafir sangat tepat kalau diberikan kepada Anda. Orang Hindu pun sangat tepat kalau diberikan untuk Anda. Kenapa? Kafir itu adalah orang yang tidak menerima Nabi Muhammad, tidak mengakui Nabi Muhammad, tidak mengakui Islam sebagai agama yang benar. Kalau mengakui, namanya Muslim nanti, mukmin. Nah, kalau Anda paham makna ini, orang Yahudi, Anda orang Buddha, Anda orang Nasrani di hadapan saya, apakah mau Anda saya katakan Anda tidak kafir? Kalau Anda tahu makna kafir, bahkan makna kafir atau musyrik. Musyrik kafir. Musyrik adalah mengakui Tuhan selain Allah, menyekutukan Allah. Sekarang Anda orang Buddha punya Tuhan selain Tuhan Allah, mengakui Tuhan selain Allah. Anda pun tidak akan terima kalau kami mengatakan Anda tidak mengakui Tuhan selain Allah. Tuhanmu adalah Allah. Anda tidak akan mau, wahai orang Buddha, karena Anda tidak mengakui Tuhan Allah. Maka di saat Anda disebut musyrik, artinya apa? Anda mengakui Tuhan selain Allah. Waktu kami mengatakan Anda musyrik, Anda mengakui Tuhan selain Allah. Jadi sebenarnya ini adalah penegasan kepada Anda, kalau Anda mengakui Tuhan selain Tuhan Allah. Maka kalau kalimat mengatakan seorang Hindu dibilang kafir nggak boleh, kalau seorang Hindu atau Nasrani, seorang Yahudi dibilang kafir tidak boleh, berarti kebalikannya dong. Berarti mereka bukan kafir. Artinya begini, kalau seorang Hindu tidak boleh dikatakan kafir, berarti kebalikan kafir. Lah, kafir itu maknanya apa? Mereka tidak mengakui Nabi Muhammad. Kebalikannya apa? Mengakui Nabi Muhammad. Mereka pun tidak mau kalau dikatakan mereka mengakui Nabi Muhammad. Ini coba berpikir sejenak.
Sebenarnya permasalahannya kompleks, tidak tahu tujuannya apa, kita tidak ngerti, tapi kami husnudon kepada semuanya tujuannya baik. Yang ingin menggunakan kalimat non-muslim, insya Allah tujuannya baik. Cuman kami ingin menjelaskan karena apa? Ada sangkut pautnya dengan istilah di dalam Al-Quran, supaya jangan sampai orang di luar Islam nanti lalu kembali ke Al-Quran, loh ini kok Al-Quran ada kafirnya, ini nggak benar, ini hadis Nabi nggak benar. Kami tidak ingin orang di luar Islam. Kalau orang Islam mudah memahami, karena non-muslim itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya tetap kafir. Nah, jadi Anda yang bertuhan selain Allah itu adalah kafir. Karena apa? Anda bertuhan selain Allah, atau bahkan musyrik karena Anda mengakui Tuhan selain Allah. Wahai saudaraku, satu bangsa, satu tanah air. Jadi kalau kami Anda gelari kafir, itu artinya Anda tidak menerima Nabi saya. Benar atau tidak? Atau Anda saya katakan Anda tidak kafir, artinya apa? Anda menyakui Nabi saya. Nggak bisa. Maka di saat kami katakan Anda kafir, dalam bahasa ini, dalam definisi umat Islam, karena Anda tidak menerima agama Nabi Muhammad, Anda tidak menerima Nabi Muhammad. Dan itu benar dalam kenyataannya, Anda memang tidak menerima Nabi Muhammad. Maka Anda kafir, sebab kafir di sini tidak menerima agama Nabi Muhammad, tidak menerima Nabi Muhammad. Bukan cacian buat Anda. Sehingga dalam Al-Quran ada kul ya ayyuhal kafirun, itu adalah memang fatrah Makkiyah itu di Mekah. Kemudian di Madinah pun istilah tetap ada. Istilah kafir tetap disebut oleh Rasulullah SAW. Kenapa kami jelaskan seperti ini? Karena apa? Ini ada istilah di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran berlaku di negeri apapun. Di negeri kafir, di negeri Islam, di negeri perang, tetap berlaku agama Nabi Muhammad dan istilah Al-Quran. Supaya kita ingin, jangan bikin keraguan umat ini. Jadi, makna kafir adalah yang tidak menerima Islam dan tidak menerima Nabi Muhammad. Maka siapapun yang tidak menerima Islam menerima Nabi Muhammad, maka kita sebut dengan istilah kafir. Itu sangat sesuai, bahkan mengukuhkan ini akidahnya dia, bahasanya kamu memang tidak mengakui Nabi Muhammad. Lalu bagaimana? Ya dengan agamamu, lakum dinukum waliyatin. Yang mengakui agama, yang mengakui Tuhan ini urusanmu. Maka gelarmu karena tidak menerima Nabi Muhammad adalah gelar. Bahkan Anda pun, hai orang Buddha, orang Hindu, Anda bakal tidak senang kalau kami katakan Anda adalah orang yang mengakui Nabi Muhammad, Anda tidak terima. Tolong, ini masalah istilah kafir ya, supaya kita jangan gampang panas deh. Jadi apalagi ini, kenapa kok kami membela? Bukan membela, kami menjelaskan karena ini ada sangkut pautnya dengan istilah di dalam Al-Quran. Seperti sebelumnya, sesuatu yang pernah diucapkan Nabi kita bela. Kemudian ini masalah kafir. Jelas, saudaraku yang Nasrani, Anda kafir menurut kami, maknanya apa? Anda tidak menerima Nabi Muhammad. Betul atau tidak? Apakah Anda harus kami katakan Anda harus menerima Nabi Muhammad? Kan tidak. Justru waktu kami mengatakan Anda kafir, ini pembeda. Faminhum man aman wa minhum man kafar. Anda kafir artinya Anda tidak menerima agama Nabi Muhammad sebagai agama. Maka namanya kafir. Adapun Anda terjemahkan dalam bahasa Indonesia, terserah. Non-Muslim juga boleh. Tapi bukan berarti tidak boleh kita menyebut kafir. Non-Muslim. Baik, kemudian kita ini, kenapa kok kami tegaskan semacam ini? Yaitu tadi, kami menekankan khawatir nanti. Yang ditakutkan nanti orang yang selama ini sudah biasa dengan istilah menyebut orang non-Muslim kafir, dan tidak ada masalah gara-gara ada kalimat semacam ini sehingga menyalahkan semuanya yang selama ini kalimat kafir yang ada di kitab referensi kitab dahulu. Berarti ini salah. Yang benar ini. Nah, padahal tujuannya yang ingin menyebut orang kafir non-Muslim bukan tujuan salah untuk membuat keindahan di dalam masyarakat. Tapi jangan mengatakan tidak boleh menyebut kafir. Anda menyebut non-Muslim sebagai adab Anda, oke. Tapi makna kafir adalah non-Muslim itu sendiri. Bahkan ada yang sebagian, kita sudah, ini pernah kita dibahas juga di sini mungkin beberapa tahun yang lalu, masalah istilah kafir. Karena ada seorang alim di mana ditanya, kenapa kalau saya masih disebut kafir? Ada satu negeri, kita jelaskan juga masalah kafir. Ada orang mencoba menukil dari kitab-kitab seperti dari Furu' Syafi'iyah, Kanzud Daqa'iq, Syarah Kanzud Daqa'iq, Bahrul Ra'iq misalnya, ada satu kitab madhab Hanafi. Di situ memang disebutkan kalimat begini misalnya. Termasuk ini bab syata'im, bab syatam. Kalau mencaci orang itu adalah dosa. Di situ diantaranya adalah lau qala lil yahudiyyin aw majusiyyin, kalau orang berkata kepada orang Yahudi atau Majusi, ya kafir, hei kafir, ya'tham, dosa, in syaqqa alaihi, jika orang itu merasa tidak nyaman. Jadi ini adalah bahasa kafir kita ungkapkan dalam ilmu syatam, mencaci. Ini sebagian ada orang mengambil ini potongan
Ini bukan hadis Nabi, perkataan ulama dari mazhab Hanafi. Potongan ini untuk pembenar dari apa yang mereka katakan. Tapi kalimat selanjutnya tidak. Ini sebenarnya dalam irama syatam, caci maki, irama oloan. Mengolok nggak boleh. Kalau Anda mengatakan ya kafir dengan irama oloan nggak boleh. Bahkan kalau lanjutkan, kalau dalam kitab tersebut lanjutkan ke bawah, bukan saya nyebut dia kafir, orang Yahudi kalau Anda sebut Yahudi dengan bahasa sebutkan, oh ya Yahudi, nggak boleh juga. Biarpun dia orang Yahudi, yang nggak boleh adalah bahasa dengan cara syatam. Jadi bukan ya kafir saja, menyebut ya Yahudi juga nggak boleh. Kalau dipanjangkan ya Nasrani juga nggak boleh. Kalau dalam irama mencaci, itu kan babnya mencaci. Insyaqqa alaihi. Ayo kita jujur wahai ahli iman. Anda boleh memotong perkataan ulama, tapi ketahuilah, Anda harus membaca secara jelas ulama itu mengatakan demikian itu dalam irama apa. Dalam irama menghindarkan kita dari bahasa caci. Biarpun kalimat non-muslim, kalau Anda gunakan bahasa caci, Anda tidak boleh dosa. Misalnya, hei non-muslim minggir, non-muslim. Loh, biarpun kalimatnya non-muslim juga jadi caci, nggak enak. Non-muslim. Loh, nggak enak. Sama sebetulnya. Kenapa kok kami agak sedikit tegas dalam hal ini? Ada istilah Al-Quran. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ كَفَرْ. Dalam Al-Quran, sudah di dalam referensi. Jadi, kami yakin kalau orang Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha dengar omongan kami, dia tidak akan marah. Dalam negara kita lihat, Anda hidup bersama kami, bersama kaum muslimin wajib. Bahkan Nabi mengancam, man qatala rajulan min ahli dhimmati. Barang siapa yang membunuh satu orang laki-laki dari ahli dhimmah, orang ahli dhimmah itu orang hidup bersama kita, yang mereka punya hak sama. Kalau ada seorang membunuh dia, lam yajid rihal jannati, diancam Nabi, kau tidak akan bisa mencium bau surga. Artinya masuk neraka. Hei orang muslim yang mengganggu orang Nasrani, yang mengganggu orang Hindu, yang mengganggu orang Buddha, masuk neraka kau. Kan kurang apa ini? Indah Islam itu. Jadi kami menghimbau bagi siapa yang ingin mewujudkan keindahan dalam kebersamaan di negeri yang Bhinneka Tunggal Ika ini, bukan kita menghindarkan kalimat-kalimat yang selama ini sudah familiar di masyarakat. Tapi misalnya masalah kafir tersebut, bukan kita rubah lalu mengucapkan kafir gak boleh, nanti malah dipahami orang salah. Ini lebih berbahaya lagi, sehingga orang di luar Islam nanti setiap melihat kalimat kafir seolah-olah cacian. Bukan, wahai wahai bangsa Indonesia yang tidak Islam, kalimat kafir bukan cacian buat Anda, bukan oloan. Sebab dalam dirinya adalah yang tidak menerima Nabi Muhammad SAW. Tapi gara-gara orang melarang mengucapkan kalimat kafir, nggak boleh kafir ditujukan kepada orang non-muslim. Ini akhirnya orang yang pemahamannya kurang menganggap itu benar-benar sebuah kesalahan. Dipikir fatwa ini adalah nas Al-Quran, sehingga salah semua. Awas, jangan ngomong kafir. Semestinya justru difahamkan kepada orang di luar Islam sana bahwa kalimat kafir yang diucapkan oleh seorang muslim ini adalah pengukuhan tentang agama. Maknanya apa? Engkau punya Tuhan beda dengan Tuhanku. Engkau punya keyakinan, bukan punya Tuhan. Engkau punya keyakinan yang berbeda denganku. Sebab engkau tidak menerima Nabi Muhammad, maka namamu kafir, bukan cacian. Bahkan dilanjutkan dalam kitab tersebut, bahkan itu dibajunya ya mubtadi'. Biarpun orang ahli bid'ah, nggak boleh kita mengatakan ya mubtadi' dalam irama mencaci, nggak boleh. Padahal dia ahli bid'ah. Coba dibaca seterusnya supaya kita tidak menjadi orang yang, mohon maaf, kadang-kadang orang itu karena keinginan dipotong, tidak disempurnakan, dipotong, tidak disempurnakan, akhirnya jadi fitnah. Jadi kami sampaikan bahwa Anda yang menggunakan kalimat non-muslim, Anda bagus, boleh. Tapi bukan berarti Anda mengatakan yang mengatakan orang Nasrani adalah kafir, salah. Anda tidak bisa mengatakan begitu, tidak salah. Maka kami hargai, mungkin maksudnya adalah biar kita punya kalimat santun dengan bahasa non-muslim. Masalah santun dari perilaku loh ya. Perintah dari hati yang baik. Biarpun kalimat non-muslim tadi kalau kami sampaikan diucapkan ya mubtadi, ya Yahudi, ya Nasrani, ya sama. Hei mubtadi ahli bid'ah, hei non-muslim, juga nggak enak. Jadi permasalahan adalah kalimat irama syatam, irama itu kan syataim dan nama istighlal, raddul madzalim itu kan bab istighlal, minta halal kalau kita sudah melakukan kesalahan sama orang gimana, dosa dihukum atau tidak, ditakzir atau tidak. Babnya seperti itu. Jadi beginilah ahli iman, ahli la ilaha illallah. Mohon Anda jujur ya, kalau kami menyampaikan ini adalah untuk mengembalikan. Ingat, bagi yang ingin mengatakan saudara kita dari yang belum beragama Islam dengan istilah non-muslim adalah kalimat yang sah. Non-muslim adalah sah.
Karena itu terjemahan dari kalimat kafir itu sendiri. Kafir adalah yang belum masuk belum terima Nabi Muhammad. Terserah agamanya apa. Tapi bukan berarti yang mengatakan orang Yahudi kafir itu adalah salah. Jelas? Dua-duanya adalah bisa dipakai. Anda boleh mengatakan non-muslim, Anda bisa mengatakan kafir. Dan kami tegaskan lagi bahwa bagi saudaraku yang non-muslim atau yang Yahudi dan Nasrani, Anda non-muslim, Yahudi dan Nasrani, Anda harus paham kalimat kafir yang kami sampaikan. Kafir artinya apa? Semua orang yang tidak menerima Nabi Muhammad adalah namanya kafir dalam bahasa Arab. Cuman kalimat itu biarpun baik, kalau sudah diungkapkan dalam kalimat emosi, namanya jadi caci maki. Anda tahu bemo? Kalau kamu sama orang dasar bemo, marah. Bemo, udah biasa. Bemo, padahal cuma bemo. Apa sih urusannya? Gedok tahu? Kalau Anda sama gedok, gedok kok marah? Oh gedok, padahal gedok. Jadi kalimat apapun, apakah non-muslim, kafir, Yahudi, Majusi, kalau diungkapkan dalam bahasa marah akan menjadi tidaknya nyaman. Tapi kalau mengucapkan kalimat orang Nasrani adalah kafir dalam makna yang jelas, tidak menerima Nabi Muhammad. Karena apa? Mereka punya keyakinan tentang Tuhan sendiri, maka dia kafir. Bahkan kalau kita katakan musyrik, orang Buddha musyrik, maka dia mestinya bangga dengan kalimat ini. Kenapa? Makna musyrik adalah dia tidak mempercayai Tuhan yang satu. Musyrik tidak mempercayai Tuhan yang tunggal, maka dia mengakui Tuhan yang lain. Maknanya kan begitu. Nah, mohon maaf ini segera kami hadirkan supaya tidak terjadi perdebatan. Selesai ya hari ini.